Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Haidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik, karena dengan taufik Allah kita semuanya memiliki kemampuan untuk melaksanakan salah satu bentuk amal saleh, yaitu hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kita dalam melakukannya, sehingga amal ini diterima dan berpahala nanti fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari radhiyallahu anhu, babu man su'ila ilman wa huwa mushtaghilun fi hadithihi fa atamma al-haditha thumma ajaba as-sa'ila. Babu man utawi iki iku bab nerangaken wong suila kang den takoni sapa man ilman ing ilmu, wa huwa lan utawi man iku mustaghilun wong kang sibuk fi hadithihi ing dalem ucapane utawa dawuhe man, fa atamma nuli nyempurnaaken sapa man al haditha ing dawuh, summa ajaba nuli jawab sapa man as-sa'ila ing wong kang takon. Wa bihi ilaihi qala haddatsana
Muhammad bin Sinan qala haddatsana Fulayhu tahwilus sanad wa haddatsani Ibrahim bin al-Munziri qala haddatsana Muhammad bin Fulayhin qala haddatsani abi qala haddatsani Hilal bin Ali an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah qala an Abi Hurairah annahu qala bainama an-nabiyyu qala wasdawu sapa Abu Hurairah bainama an-nabiyyu ing dalem antarane Kanjeng Nabi utawa tatkalane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin ing dalam majlis suci yuhadditsu aweh dawuh sapa Kanjeng Nabi al-qauma ing qaum ja'ahu teka ing Kanjeng Nabi sapa a'rabiyun wong badui faqala nuli ngucap sapa a'rabi mata sa'ah mata iku kapan as-sa'atu utawi kiamat famadha nuli nyempurnaaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu aweh dawuh sapa Kanjeng Nabi faqala nuli ngucap sapa ba'dul qaumi sebagiane kaum sami'a krungu sapa Kanjeng Nabi ma ing barang kala kang wis ngucap sapa a'rabi fakariha nuli sengit sapa Kanjeng Nabi ma ing barang kala kang wis ngucap sapa a'rabi wa qala lan ngucap sapa ba'dhum sebagiane kaum bal lam yasma balik ora ngrungu sapa Kanjeng Nabi ora midanget sapa Kanjeng Nabi hatta idza qada sehingga tatkalane wis ngrampungaken sapa Kanjeng Nabi haditsahu ing dawuhe Kanjeng Nabi qala dawuh sapa Kanjeng Nabi aina urahu as-sailu 'anis sa'ati aina urahu itu ucapan dari rawi ya. Jadi urahu itu bukan dawuhnya Kanjeng Nabi tetapi ucapan dari rawi artinya azunnu urahu ay azunnuhu ainas kalau ucapan Kanjeng Nabi itu aina urahu ngucap sapa rawi urahu nyangka sapa ingsun ing ucapan asailu anis saati artinya perawi itu ragu apakah Nabi ketika itu dawuh aina sailu anis saati aina endi asaiku endi asailu utahe wong kang takon anis saati saking kiamat qala ngucap sapa a'rabi ha ana ingsun ya Rasulullah iki ingsun ya Rasulullah qala dawuh sapa Kanjeng Nabi fa idza dhuyi'at mangka tatkalane wis den niat-niataken apa al amanatu amanah fantazir mangka nunggu sapa sira as-sa'ata ing kiamat qala ngucap sapa a'rabi kaifa halih kaya apa idha'atuha niat-niataken amanah qala jawab sapa Kanjeng Nabi idza wusida tatkalane den serahaken apa al amru urusan ila ghairi ahlihi maring saliyane ahline amr fantazir mangka nunggu sapa sira as-sa'ata ing kiamat. Hadirin rahimakumullah, bab ini menjelaskan tentang apabila seseorang ditanya tentang suatu ilmu sedangkan dia sedang sibuk dia berbicara, sedang sibuk dia menjelaskan ilmu, kemudian ada seseorang yang memotong pembicaraan dan bertanya tentang ilmu, maka boleh bagi orang tersebut untuk melanjutkan pembicaraannya baru kemudian menjawab pertanyaan. Ini
terkait dengan adab al-alim wal muta'allim. Adab seorang guru dan adab seorang santri. Bahwa seorang santri pertama itu harus menjaga adab ketika dalam proses pembelajaran. Di antara adabnya adalah hendaknya seorang santri tidak bertanya di tengah-tengah guru itu menjelaskan pelajaran. Jadi ketika guru sedang menjelaskan materi pelajaran, seorang santri hendaknya dia tidak memotong penjelasan guru dengan bertanya tentang, meskipun yang ditanyakan itu tentang juga permasalahan agama. Hendaknya itu tidak dilakukan. Tetapi seorang santri kalau ingin dia bertanya, hendaknya dia menunggu sampai sang guru itu telah selesai dari menjelaskan semua pelajaran, telah selesai, kemudian baru si santri atau murid itu meminta izin untuk bertanya tentang persoalan yang ingin dia tanyakan yang belum dia pahami. Jangan memotong penjelasan dari guru. Kenapa? Karena dalam belajar ilmu agama itu dibutuhkan fokus, Ketika seorang guru sedang menjelaskan kemudian ada yang memotong pembicaraannya, maka fokus guru dalam penjelasannya bisa hilang. Karena gara-gara ada seorang santri yang tiba-tiba ngomong, tiba-tiba dia berbicara di saat guru sedang berbicara menjelaskan pelajaran. Maka itu jangan dilakukan. Tunggu dulu sampai guru menyelesaikan pembicaraannya atau menyelesaikan penjelasan pelajarannya, baru setelah itu dia meminta izin untuk bertanya. Jika guru memberikan izin, maka silahkan bertanya. Tetapi jika guru tidak mempersilahkan dia untuk bertanya, ya dia bersabar untuk tidak bertanya. Ini etika seorang santri ketika dia bertanya. Dan memang sebaiknya santri itu tidak banyak bertanya, banyak bertanya, tetapi dia bersabar untuk menunggu penjelasan dari seorang guru. Karena kalau ada seorang santri di tengah-tengah pelajaran dia sudah bertanya, itu menandakan bahwa pikiran dia, hati dia itu tidak fokus pada penjelasan guru. Itu pun hendaknya dia tidak membaca salam atau meminta izin untuk masuk dan seterusnya. Udah langsung saja masuk tanpa membaca salam, duduk. Kenapa? Karena ketika guru sedang menjelaskan tiba-tiba ada yang bilang Assalamualaikum. Wah, ini mengganggu guru, konsentrasi guru. Apalagi jika sebagian santri tiba-tiba Waalaikumsalam, habis. Guru jadi apa ini tadi? Sedang menjelaskan apa? Karena itu jangan dilakukan. Kalau kamu terlambat masuk ke ruangan belajar, maka masuk saja. Langsung duduk mendengarkan apa lanjutan dari penjelasan guru agar tidak merusak konsentrasi dan fokus guru di dalam menjelaskan. Bukan hanya guru yang hilang konsentrasi, tetapi santri juga kehilangan konsentrasi. Ketika kita sedang fokus seperti ini, tiba-tiba ada yang bilang Assalamualaikum, masuk. Maka semua pandangan lihat kepada yang sedang masuk itu. Guru hilang konsentrasi, santri hilang konsentrasi, buyar harus mengulang lagi dari depan dan seterusnya. Itu akibat seorang santri yang tidak paham bagaimana etika di dalam majelis ilmu. Hadirin rahimakumullah.
pertanyaan yang diajukan oleh seorang santri itu pun seandainya tadi pertama diajukan setelah mendapatkan izin dari guru, setelah rampungnya, selesainya guru dari menjelaskan pelajaran. Jadi setelah selesai guru menjelaskan dan guru memberikan izin, apalagi guru mempersilahkan, silahkan jika ada yang bertanya untuk bertanya, di situ kamu bertanya. Bertanya pun hendaknya kita bertanya terkait dengan yang diajarkan, terkait dengan yang sedang diajarkan, terutama fokus kepada halul alfad, yaitu pemahaman lafaz yang tertulis dalam kitab yang sedang kita pelajari. Ini tadi maknanya apa? Ini maknanya apa? Fokus pada halul alfad, pemahaman lafaz yang tertulis dalam kitab yang sedang kita pelajari, atau pada permasalahan yang sedang dikaji. Tidak bertanya tentang hal-hal yang furu', hal-hal yang cabang dari permasalahan yang sedang dibahas. Karena sebagian santri pikirannya sudah kemana-mana. Ketika dijelaskan tentang misalnya arkanus shalah, pikirannya sudah ke mubtilatus shalah, ke syurutus shalah, sudah kemana-mana. Ketika masih guru sedang menjelaskan membasuh muka, pikirannya sudah membasuh tangan, sudah membasuh kaki. Ini kan jadi masalah. Akhirnya ketika menjelaskan tentang tata cara membasuh muka ketika wudhu, dia tanya, bagaimana kalau caranya membasuh kaki Ustaz? Nanti, itu nanti, bukan sekarang. Sekarang ini lagi menjelaskan tentang membasuh muka. Nah, ini tidak seperti itu. Seorang santri itu tidak seperti itu. Dia harus bersabar. Hal-hal yang seperti itu nanti akan datang, akan ada saatnya dijelaskan. Hal-hal yang furu', yang cabang-cabang, persoalan cabang, nanti kalau sudah ganti kitab juga akan didapatkan. Karena dalam belajar ilmu agama itu harus menganut metode tadrijian, harus bertahap, step by step. Ketika kita masih belajar mukhtasar, maka penjelasannya bersifat global. Tetapi ketika nanti kita sudah belajar kitab yang lebih tinggi, maka akan ada sedikit rincian. Ketika kita nanti belajar pada kitab yang lebih luas lagi, mutawwalat misalnya, maka akan semakin banyak rincian-rincian penjelasan. Lah kita santri dituntut bersabar untuk mengikuti tahapan dalam pembelajaran itu. Nah, dikatakan bahwa guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, ketika beliau belajar mengikuti tahapan itu dan beliau tidak bertanya. Beliau tidak bertanya, tetapi sekarang atau setelah beliau menjadi seorang alim, beliau bisa menjawab semua pertanyaan. Ketika belajar tidak bertanya, tetapi ketika sekarang sudah menjadi alim allamah, beliau bisa menjawab semua pertanyaan. Kenapa? Karena sebenarnya kita hanya perlu bersabar. Kita hanya perlu bersabar. Bersabar mengikuti tahapan dalam pembelajaran ilmu, karena semua yang mengganggu dalam pikiran kita, pertanyaan-pertanyaan itu nanti semuanya akan terjawab dengan kita mempelajari kitab yang lebih tinggi dari apa yang kita pelajari sekarang. Jadi fokus saja apa yang sekarang kamu pelajari, fokus di situ, pahami di situ. Kalau betul-betul paham, kemudian dia mutqin dalam pemahamannya, naik, nanti akan ada tambahan penjelasan, ini rincian penjelasan, nanti akan tambah banyak rinciannya, begitu seterusnya. Akhirnya kita mengetahui banyak permasalahan.
Jadi ini tentang masalah apa? Bertanya. Bertanya itu seperti itu. Jangan bertanya panjang lebar, rincian-rincian terhadap permasalahan, tetapi fokuslah bertanya tentang pemahaman materi yang sedang dibahas. Dan dilakukan pertanyaan itu diajukan setelah guru mempersilahkan kita untuk bertanya, yaitu setelah guru selesai menjelaskan semua pelajaran. Jangan memotong pembicaraan guru untuk bertanya, apalagi tidak untuk bertanya untuk permasalahan-permasalahan yang lainnya. Itu. Kemudian untuk guru, adabnya seorang guru, jika ada santri yang seperti itu bertanya di tengah guru sedang menjelaskan, maka dia tidak menghentikan penjelasannya. Jangan berhenti gara-gara si fulan yang bertanya. Kita lanjutkan saja penjelasannya. Tidak apa-apa, nggak usah digubris dia. Kemudian kita terus menjelaskan pelajaran, sedang fokus pada penjelasan itu sampai dengan selesai. Setelah selesai, baru kemudian kita jawab pertanyaan santri itu apabila memang sesuai dengan materi pelajaran yang sedang dipelajari atau mendesak untuk dijawab. Tetapi jika itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pelajaran atau tidak mendesak untuk dijawab, dipending dulu biar tidak mengganggu konsentrasi dari si santri tersebut. Jadi dalam belajar ilmu agama kita juga harus mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu ingin lebih dan seterusnya. Bahkan seperti kemarin kita sampaikan, terkadang ada seorang santri tingkatannya masih jurumiyah, tapi dia sudah pengen belajar alfiyah dan seterusnya. Itu nafsu, namanya nafsu yang tidak selayaknya diikuti apabila dia menginginkan untuk kesuksesan pemahaman di dalam mempelajari ilmu agama. Hadirin rahimakumullah. Ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala bainama an-nabiyyu fi majlisin. Abu Hurairah menceritakan suatu ketika Nabi sedang dalam suatu majlis, beliau sedang majlis ilmu tentu saja, beliau sedang yuhadditsul qauma. Al-qaum itu mencakup laki-laki dan perempuan, rijal wan nisa. Beliau sedang berbicara di hadapan kaum, ada yang laki-laki, ada perempuan di situ. Tiba-tiba datang seorang A'rabi, biasa diartikan seorang Badui, datang dan langsung tanya. Jadi Nabi sedang dalam majelis seperti ini, kemudian ada seorang Badui masuk, datang, kemudian langsung bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Dia mengatakan seperti itu, "Wahai Rasulullah, kapan datangnya kiamat?" Nah, Nabi sedang menjelaskan pelajaran, dia memotong pembicaraan, bertanya juga terkait dengan agama sebenarnya. Dia bertanya, "Mata sa'ah?" Apa yang dilakukan oleh Nabi? Famadha Rasulullah yuhadditsu. Nabi tetap melanjutkan penjelasannya. Tetap beliau menyampaikan dawuhnya. Tidak menggubris pertanyaan dari seorang Badui itu. Sehingga sebagian orang dalam hatinya mengatakan Nabi itu dengar. Tapi Nabi nggak suka dengan orang tersebut, ya, dengan cara orang tersebut dalam bertanya. Sebagian orang ada yang berpendapat seperti itu. Sebagian ada yang berpendapat, oh Nabi itu nggak dengar dengan pertanyaan orang itu. Ada yang jelas, kenapa? Karena Nabi tidak menjawab secara langsung pertanyaan dari Badui itu, seorang Badui itu, sehingga ada prasangka sebagian orang Nabi nggak dengar.
Oh, Nabi dengar tapi Nabi nggak suka dengan cara orang itu. Hatta idza qadha hadithahu, sehingga ketika Nabi sudah menyelesaikan hadisnya, dawuhnya sudah selesai, beliau dawuhnya kepada kaum, kemudian Nabi bertanya, aina sa'il anis sa'ah? Siapa tadi yang bertanya tentang kiamat? Siapa tadi yang tanya tentang kiamat? Di sini urahu itu bukan perkataan Nabi, tetapi perkataan dari rawi. Artinya yang dimaksud di sini adalah Muhammad bin Fulaih itu mengatakan urahu, artinya perkataannya dari perkataan Nabi itu kayaknya aina sa'ilu anisa. Siapa tadi? Di mana tadi yang bertanya tentang kiamat tadi? Qala, kemudian seorang Badawi tadi langsung dia mengatakan, ini ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah yang bertanya. Qala, kemudian Nabi bersabda, ini jawaban, Nabi menjawab pertanyaan dari seorang A'rabi tadi setelah beliau merampungkan dawuhnya kepada kaum. Fa idza dhuyyatil amanatu fantadhiris sa'ah. Apabila amanah itu sudah disia-siakan, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kiamat. Maksudnya bagaimana? Nah, sebelumnya kita baca dulu. Qala kaifa idha'atuha. Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika suatu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka fantadhiris sa'ah, tunggulah kiamat. Sebagian ada yang memaknainya, kalau suatu urusan itu diserahkan kepada selain ahlinya, tunggulah kehancurannya. Ada yang memaknainya seperti itu. Padahal ayat ini tidak membahas kaitan dengan agama. Al-amru di sini artinya al-muta'alliq bintin, yang berkaitan dengan agama. Seperti misalnya al-khilafah, seperti al-qadha, pengadilan, seperti al-ifta, pemberian fatwa. Itu sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka berarti amanah itu sudah pasti akan disia-siakan, tidak akan dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Karena yang memegangnya bukan orang yang ahli di bidangnya. Bagaimana dia bisa melaksanakannya? Kalau misalnya jabatan khilafah, jabatan khalifah, jabatan pemimpin itu dipegang oleh orang yang nggak memiliki keahlian di bidang itu, maka dia akan menzalimi rakyatnya. Dia tidak akan bisa mengurus umat Islam dengan baik, tetapi justru yang dilakukannya akan merugikan Islam dan umat Islam. Karena itu urusan khilafah atau urusan kepemerintahan, kepemimpinan itu diserahkan kepada orang yang ahlinya, yang memenuhi syarat-syarat sebagai seorang imam, seorang pemimpin. Nah, sekarang ini hampir nggak ada orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai seorang pemimpin, sehingga kepemimpinan sekarang diserahkan kepada orang yang nggak memenuhi syarat-syarat itu. Seorang pemimpin itu kan diantaranya harus orang yang bertakwa. Selain syarat-syarat yang sangat banyak ya, sangat banyak, tetapi yang zahir saja bahwa seorang pemimpin itu dia seorang mukmin yang dia bertakwa. Bertakwa itu yang senantiasa menjalankan kewajiban dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Nah, pemimpin-pemimpin pada masa sekarang dimanapun itu sangat jarang ditemukan ada yang seperti itu.
maka berarti tanda kiamat ini sudah tanda kecil kiamat yang ini, yaitu idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, itu sudah terjadi. Dan itu bukan hanya pada masa ini, sudah sejak beberapa masa yang lalu itu sudah terjadi. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Termasuk dalam urusan qadha, dalam urusan pengadilan. Ini kan hancur-hancuran ya. Urusan pengadilan di Indonesia dan di negara-negara manapun itu hancur-hancuran. Kenapa? Karena para hakimnya mereka bukan orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai hakim. Sering hukum itu diberlakukan sesuai dengan selera hakim. Sering hukum itu istilahnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau ada rakyat jelata yang mencuri ayam, pertama dia babak belur, kemudian langsung divonis hukuman. Tetapi kalau yang korupsi itu pejabat misalnya, orang yang berkedudukan tinggi, maka bisa tidak berlaku hukuman itu bagi mereka, karena bisa dibeli, hukum bisa dibeli, hakim bisa disuap, bisa merubah hukum yang semestinya. Bahkan kalaupun harus dijatuhkan hukuman, maka penjaranya juga mewah, bisa keluar masuk dan seterusnya. Itu kalau hakimnya sudah nggak memenuhi syarat sebagai hakim, bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang takut kepada Allah, jadinya ya hancur. Itu sudah terjadi, sudah sejak lama, bukan hanya di negara kita, di Indonesia, tetapi hampir di semua negara seperti itu. Rusaknya pengadilan dikarenakan orang-orang yang duduk di sana, orang-orang yang duduk sebagai hakim di sana adalah orang-orang yang tidak kompeten. Bukan hanya maksudnya kompeten di sini, dia tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang hakim dalam pandangan syara. Kalau syarat-syarat administrasi yang memenuhi, ijazahnya sudah sarjana hukum, sudah diterima, SH, misalnya. Syarat-syarat administrasi, tetapi syarat-syarat sebagai seorang hakim menurut syara sama sekali tidak. Kalau sekarang ini kan semuanya serba, syaratnya itu kan serba dilihat dari secari kertas ijazah. Untuk seseorang menjadi guru, bukan syaratnya bukan keilmuan, tetapi mana ijazah S1-nya. Untuk menjadi seorang hakim, mana ijazah syariahnya atau ijazah jurusan prodi hukumnya. Untuk menjadi seorang seorang pegawai di Kemenak dan sebagainya, mana ijazah S1-nya. Untuk menjadi dosen, mana ijazah S2-nya yang linier dengan prodi dan seterusnya. Itu kriteria sekarang, bukan kriteria keilmuan, basis keilmuan, meskipun sebenarnya dianggap itu sebagai bukti, tetapi kan sebenarnya tidak seperti itu. Karena ada sebagian orang yang mereka memiliki ijazah S1, S2, S3, tetapi tidak memiliki keilmuan sebagaimana yang tertulis di dalam ijazah itu. Dilihat transkrip nilainya semuanya A. Ilmu hadis A, ilmu tafsir A, ilmu fikih A, dan sebagainya, semuanya A plus. Ternyata
Ternyata dia arkanus sholah nggak tahu misalnya, tapi fikihnya A+. Itu terjadi ya, banyak yang seperti itu. Ini kan masalah besar sebenarnya, sehingga kemudian jabatan-jabatan diserahkan kepada orang hanya berdasarkan secari kertas ini. Hadirin rahimakumullah, karena itulah maka penting bagi kita para santri ini juga untuk memiliki secari kertas itu, dalam rangka agar nanti orang yang menempati posisi-posisi itu tidak diambil oleh orang lain, tetapi diambil oleh orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang cukup untuk memegang jabatan-jabatan tersebut, terutama jabatan-jabatan strategis yang berkaitan dengan masalah agama. Misalnya menjadi kepala KUA, harus orang yang berilmu menjadi kepala KUA. Kalau enggak, nanti menikahkan orang bisa ngawur dia, nggak paham tentang ketentuan-ketentuan dalam pernikahan, dan itu terbukti sudah banyak sekali. Banyak sekarang kepala KUA itu yang nggak bisa membaca kitab kuning. Artinya mereka belum belajar dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Kalau dahulu kepala KUA saja itu mereka kiai, mereka yang alim, mereka orang yang tokoh agama, yang mampu, yang menguasai kitab-kitab kuning itu dulu. Tetapi sekarang enggak lagi, karena sekarang kepala KUA dia harus minimal sarjana syariah, baru dia bisa menjadi kepala KUA atau penghulu. Tetapi tidak dilihat bagaimana keilmuan dia di bidang misalnya al-ahwal asy-syakhsiyah tentang pernikahan. Tidak dilihat tentang kemampuannya, tetapi dilihat hanya sekedar ijazahnya saja. Sekarang seperti itu. Nah, akhirnya ya kacau. Orang-orang yang di pengadilan agama yang memutuskan persengketaan tentang masalah tolak misalnya, banyak yang nggak paham tentang konsep tolak dalam pandangan Islam. Sudah jelas-jelas suaminya mengatakan, sudah mengakui, kamu sudah menceraikannya, sudah. Berapa kali? 10 kali lewat, Pak, misalnya. Udah damai dulu ya, damai dulu katanya. Suruh damai dulu. Kita nganu dulu ini kita carikan orang yang bisa merukunkan lagi. Sudah 10 kali lewat diceraikan dan suaminya yang mengakuinya. Ini hakimnya bilang suruh damai dulu, nanti biar bisa kembali lagi. Bukan 1 kali, ini sudah 10 kali lewat diakui. Kayak begini banyak ya, kayak begini banyak sekali. Jadi harus idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Ini tanda kiamat ini. Tanda kiamat sudah dekat. Tanda kecil kiamat diantaranya seperti ini, ketika sebuah urusan yang berkaitan dengan agama diserahkan kepada selain ahlinya. Kedudukan seperti ifta juga, memberikan fatwa, itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Dia menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, nggak bisa baca kitab ya, nggak pernah mondok, tapi dia Majelis Ulama Indonesia, ketua umum, atau dia berposisi sebagai komisi fatwa MUI, tetapi dia nggak memiliki keilmuan tentang fatwa, tentang ilmu-ilmu agama secara umum. Ini sudah banyak yang seperti itu. Bukan berarti semuanya seperti itu. Kita enggak mengatakan semua seperti itu. Tetapi banyak sekali yang kasusnya seperti itu.
apalagi di tingkat ya di semua tingkatan, bahkan bukan hanya di tingkat kabupaten, tingkat provinsi atau tingkat pusat, di semua tingkatan. Karena jabatan itu diberikan kepada orang yang disukai, bukan diberikan kepada orang yang kompeten, yang memiliki keahlian di bidang ilmu agama. Itu dalam semua dalam kebanyakan urusan agama, berkaitan dengan agama masih seperti itu. Bahkan ada pondok pesantren itu diserahkan kepada bukan seorang kiai yang berilmu. Kadang pemimpinnya seorang politikus, kadang pemimpin pondoknya seorang bisnismen, seorang pengusaha. Akhirnya pondoknya dibuat usaha dan macam-macam. Ya gimana ya? Zaman sekarang sudah seperti itu. Kalau kita angan-angan kadang kita jadi pusing. Ini gimana? Orang ini kok di sini, orang ini kok di sini, orang ini kok di sini. Tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, dia tidak kompeten, tidak memiliki kemampuan dan tidak memenuhi syarat-syarat untuk dia duduk di posisi itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, jadi ini tanda kecil kiamat sudah terjadi sejak lama dan sampai sekarang juga masih terus terjadi di daerah kita maupun di daerah-daerah yang lainnya. Ini bukan berarti oh ya memang sudah dikabarkan oleh Nabi, ya mau gimana lagi, ya biarin aja misalnya, bukan seperti itu. Tetapi bagi kita ini kan sebuah peringatan. Terjadi, sudah terjadi. Apa yang dikabarkan oleh Nabi terjadi, maka akan terjadi. Dan ini sudah terjadi. Tetapi untuk kita hendaknya kita berusaha agar urusan-urusan yang berkaitan dengan agama agar tidak diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Termasuk dalam mengajar ilmu agama sebagai guru di pondok pesantren harus orang yang ahli. Yang ngajar nahwu ya yang memang dia sudah ngaji kita nahwu itu dan sudah paham. Kalau dia mau mengajarkan tauhid, maka yang dia sudah ngaji kitab itu dan dia sudah paham, maka dia yang mengajar. Kalau dia misalnya mengajar fikih, maka dia yang sudah ngaji kitab yang diajarkan dan dia sudah paham. Itu baru dia yang boleh untuk mengajarkan materi pelajaran itu. Kalau enggak ya enggak bisa. Mestinya diterapkan seperti itu. Kalau dia bidangnya misalnya dia belum belajar kitab Mukhtasar Abdullahil Harari, ya jangan mengajar kitab Mukhtasar. Dia belum belajar jurumiyah, jangan dia mengajar kitab jurumiyah. Kalau dipaksakan dia mengajar, berarti menyerahkan urusan yang berkaitan dengan agama kepada selain ahlinya. Ini namanya idha'atul amanah. Karena orang itu tidak akan bisa melaksanakan amanahnya dengan baik. Dan ini adalah tanda kecil kiamat jika itu terjadi. Dan sudah terjadi seperti itu. Kalau di pondok kita itu sangat selektif, untuk guru harus sesuai dengan bidangnya dan harus dipastikan dia sudah belajar kitab itu baru bisa mengajarkannya kepada orang lain. Jika dia belum bisa atau belum pernah belajar kitab itu, maka tertutup, sama sekali nggak bisa untuk mengajarkan kitab tersebut. Tetapi di sebagian tempat itu enggak seperti itu. Dia sudah belajar atau tidak belajar, yang penting sekarang yang kosong materi nahwu yang enggak ada gurunya, kamu aja ya yang ngajar. Padahal dia belum pernah belajar nahwu dan enggak paham tentang nahwu. Akhirnya ya ngawur, muridnya pun enggak paham.
apa sih yang diomongkan guru ini kok ngalor gitu, nggak jelas. Kadang ngajar tidak fokus mengajar, tetapi cerita ke sana, cerita kemari, cerita keluarganya, cerita tetangganya, ngajar cerita ke sana kemari, nggak jelas, nggak fokus pada yang diajarkan karena dia tidak tahu apa yang diajarkan. Sekarang banyak terjadi, ada guru dia pendidikannya bukan pendidikan agama, sarjana umum, tetapi dia ngajar fikih. Kenapa? Karena lowongannya fikih. Karena untuk sertifikasi guru ini untuk yang umum, misalnya jurusannya dia ngajar IPS, ini sudah penuh. Yang ada ini untuk guru fikih. Kamu aja ya, karena kamu saudara saya. Emang nanti kalau dipegang orang lain, kamu aja yang ngajar fikih. Akhirnya guru olahraga ngajar fikih dan sebagainya. Nah itu banyak terjadi. Itu bukan hanya khayalan, memang fakta terjadi. Kita menemui secara langsung kejadian-kejadian yang seperti itu di madrasah sanawiyah, di aliyah, di madrasah ibtidaiyah yang formal itu banyak karena mencari peluang, misalnya mendapatkan sertifikasi guru dan sebagainya, banyak yang kemudian mengajar tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, masuk pada di sini idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Salah satu tanda kecil kiamat adalah ketika sebuah urusan yang berkaitan dengan agama itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk bisa menduduki jabatan itu, untuk bisa menangani urusan tersebut. Yang paling, kalau di tempat kita yang paling memprihatinkan ya dalam urusan-urusan itu, dalam urusan fatwa di Majelis Ulama Indonesia misalnya, atau dalam urusan di Kementerian Agama, di KUA sebagai penghulu, sebagai hakim pengadilan agama dan seterusnya. Guru ya, sebagai guru ini banyak yang masuk dalam kategori idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Maka kita hendaknya hati-hati terkait dengan ini, jangan kita termasuk yang disabdakan oleh Nabi ini. Kita kalau diberi jabatan oleh seseorang, lihat pada kemampuan kita. Kalau kita misalnya yang kita pelajari itu baru Mukhtasar Abdullahil Harari, diminta ngajar Al-Qaulul Jali, jangan diterima. Wong kamu belajarnya cuman itu kok mau ngajar yang lebih atasnya. Jangan, mohon maaf saya belum belajar kitab itu. Kamu masih belajar matan Jurumiyah, diminta untuk ngajar Alfiyah. Nah, jangan mau, mohon maaf saya belum belajar kitab itu. Nah, kalau suruh matan Jurumiyah mau saya, tapi kalau itu saya belum. Ya, seperti itu hendaknya kita. Jangan kita nanti tergolong sebagai orang-orang yang menia-niakan amanah karena kita memegang sebuah urusan berkaitan dengan agama yang kita tidak memiliki keahlian di bidang itu. Kalau kita misalnya mau diangkat untuk menjadi seorang mufti misalnya, kalau kita merasa nggak kompeten untuk bisa berfatwa misalnya, baca kitab saja nggak bisa, belum talaki banyak kitab kepada para ulama, ya nggak usah diterima jabatan itu. Kalau kita misalnya diserai jabatan sebagai ketua takmir masjid misalnya, kalau kita nggak memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah itu, ya jangan diterima.
Itu bagi kita hendaknya seperti itu, berhati-hati. Berhati-hati jangan menerima sebuah amanah yang kita tidak memiliki keahlian untuk bisa melaksanakannya. Dari sisi misalnya kemampuan kita nggak punya, atau dari sisi waktu kita juga tidak punya, sehingga berpotensi untuk tidak melaksanakan amanah itu dengan baik, maka hendaknya kita menolaknya, tidak menerima itu. Biar diserahkan kepada orang yang memiliki keahlian yang memungkinkan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Hadis ini menjelaskan pertama tentang adab dari seorang guru dan seorang santri dalam bertanya. Yang kedua membahas tentang tanda kecil kiamat, yaitu ketika sebuah urusan yang berkaitan dengan agama seperti kepemimpinan, seperti pengadilan, ifta, itu diserahkan kepada selain ahlinya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.